Ditok nika kotake po enak. Fragmen kepala Ganesha di Museum Bagawan Tabari yang hilang saat terjadi kerusuhan dan penjarahan di kantor DPRD dan Pemkab Kediri telah ditemukan. Benda peninggalan bersejarah tersebut ditemukan oleh 2 siswa SMKN 1 Ngasem, Kediri. Awalnya, para siswa penemu sempat mengira batu biasa. Ditinggal sekolah, setelah pulang sekolah kembali dilihat, dipastikan bentuknya dengan mencari informasi di media sosial. Kemudian diantar ke Pemkab Kediri. Cari apa? Referensi yang hilang, arca-arca yang hilang. Informasi arca yang hilang. Ternyata salah satunya Ganesha itu. Ternyata benar bentuknya Ganesha yang ada di informasi TikTok itu tadi. Kondisinya alhamdulillah baik, tidak ada kerusakan. Jadi memang itulah bentuk asli dari fragmen kepala Ganesha. Sementara kita amankan dulu di Sekvos ya, karena lokasi di sini tidak memungkinkan karena kaca-kacanya pecah dan lain-lain. Karena itu sifatnya portable. Benda cagar budaya tersebut kini disimpan di rumah aman oleh petugas sejarah dan purbakala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kediri. Dari Kabupaten Kediri, Jawa Timur, Afnan Subagio, iNews melaporkan. Penyerahan tuntutan rakyat 17+8 dilakukan secara resmi melalui gerbang Pancasila Gedung DPR RI Kami siang. Perwakilan aktivis dan influencer yang hadir diantaranya ABG Limuria, Adovida Lopez, hingga Jerome Pauline. Walaupun mungkin 17+8 ini tidak semuanya sebenarnya ada satu yang dapat menjadi momen ini sudah menjadi edukasi politik yang luar biasa bagi seluruh rakyat Indonesia. Sudah lebih banyak warga yang lebih aware, yang lebih paham proses politik, yang sudah paham demokrasi, paham hak-hak mereka, paham bahwa aspirasi mereka boleh didengar, dan mereka sudah tidak mau diam lagi. Oleh karena itu walaupun sudah protes di jalanan sudah mulai berkurang, tapi semangat dan tuntutan itu tidak akan berkurang. Penyerahan 17+8 diterima langsung oleh Wakil Ketua Komisi 6 Fraksi Gerindra, Andre Rosiade, dan anggota Komisi 6 Fraksi PDIP, Rieke Diah Pitaloka. Sepakat sudah untuk menjalankan perbincangan yang sesuai tuntutan, yang pertama. Yang kedua, kita membuka diri. Masukan aspirasi kita akan laksanakan. Tuntutan 17+8 diminta dapat diselesaikan hingga batas akhir yaitu pada 5 September 2025. Dari Jakarta, Tim Liputan, iNews melaporkan. Sejumlah tokoh nasional hadir dalam pernyataan sikap Gerakan Nurani Bangsa. Mereka adalah Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid, Alisa Wahid, Ignatius Kardinal Suharyo, Romo Frans Magnis Suseno, dan sejumlah tokoh lainnya. Para tokoh bergantian menyampaikan pandangannya tentang kondisi kebangsaan yang akhir-akhir ini terjadi. Alisa Wahid meminta pemerintah mewujudkan keadilan ekonomi dan kesejahteraan. Segera diwujudkan, kalau tidak oksigennya makin lama makin menipis. Gerakan Nurani Bangsa menyampaikan pandangan menyikapi situasi yang terjadi di Indonesia. Pemerintah diminta mendengar gagasan pemikiran dari tokoh bangsa. Tim Liputan iNews melaporkan. Pengguna media sosial tengah ramai menggunakan tren foto berwarna Brave Pink dan Hero Green. Kedua warna ini menjadi bagian gerakan solidaritas dan aspirasi rakyat Indonesia menghadapi berbagai isu politik terkini. Di balik dua warna tersebut, tersimpan dua cerita heroik yang menjadi pemantik kanvas perlawanan damai generasi digital Indonesia. Brave Pink menjadi penghormatan Ibu Ana yang fotonya viral mengenakan daster dan jilbab pink berdiri di hadapan barikade aparat saat demonstrasi. Ia menjadi simbol keberanian rakyat. Sementara itu, Hero Green menjadi simbol duka sekaligus penghormatan bagi almarhum Afan Kurniawan yang meninggal di tengah kericuhan saat unjuk rasa terjadi.
Warna hijaunya kini menjadi lambang kepahlawanan kaum pekerja. Gerakan ini dengan cepat berkembang di media sosial dan menghiasi media sosial para tokoh publik. Semua serempak mengenakan warna pink dan hijau sebagai pernyataan sikap, seolah cara mereka berkata, kami melihat, kami mendengar, dan kami berdiri bersama. LN mengamuk kepada sejumlah guru lain yang berstatus ASN lantaran diduga tak terima jadwal mengajarnya di sekolah tersebut dikurangi. Rapat yang tengah berlangsung kondusif, namun di tengah rapat diputuskan jadwal mengajar LN dikurangi. LN yang sudah setengah kecewa masih dapat menerima keputusan tersebut, namun ia langsung mengamuk setelah tak terima atas ucapan bernada menyindir dari seorang guru wanita berstatus ASN. LN mengamuk, menghancurkan kursi rapat dan terlibat baku hantam dengan guru lain. LN kesal jadwal mengajar dikurangi membuat otomatis penghasilannya sebagai guru juga ikut berkurang. Kasus ini sudah diketahui oleh Dinas Pendidikan setempat dan saat ini para guru dan pihak sekolah yang terlibat keributan tengah diperiksa inspektorat setempat. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Puluhan siswa SMA Negeri 1 Caringin Kabupaten Bogor, Jawa Barat antusias mengikuti kegiatan bersama tim MNC Tourism dan MNC Peduli. Melalui program Pelajar Cerdas Konten Berkualitas, siswa dibimbing untuk membuat konten video yang tidak hanya menarik, tapi juga bermanfaat dan memberi nilai tambah. Mereka diajarkan teknik pengambilan gambar, penentuan angle, hingga cara menyusun narasi yang tepat, sehingga konten yang dihasilkan lebih berkualitas. Bersama MNC Peduli, CSR edukatif ini menjadi wadah bagi siswa untuk menyalurkan bakat dan minat menjadi konten kreator yang positif dan kreatif. Cara membuat konten, terutama video yang baik. Ya itu aja. Sama ya banyak sama pengertian konten, jenis-jenis konten. Senang banget. Pelatihan dalam rangka membuat konten video yang memang untuk siswa menjadi lebih mengerti bagaimana cara menggunakan konten itu bermanfaat. Sebelumnya, program roadshow sekolah yang digagas MNC Tourism dan MNC Peduli juga digelar di SMA N1 Cigombong, Bogor, Jawa Barat. Program edukatif ini mendapat apresiasi siswa dan pengajar SMA N1 Cigombong yang berharap menambah pengetahuan dan kemampuan para siswa dalam berkarya. Kegiatannya itu seru banget karena tadi kita nggak cuma dapat pengalaman, terus nggak cuma dapat konten edukasi aja, edukasi mengenai konten kreator tentunya, tapi ada juga beberapa games yang tentunya itu interaktif dan membuat kegiatan ini tuh sangat seru dan interaktif dengan siswa. Untuk kegiatan ini bagus ya, menurut saya itu terutama untuk anak-anak peserta didik, artinya untuk belajar bagaimana anak-anak itu membuat konten yang searah, terarah, dan berfokus kemana arah ini akan dilakukan. Para siswa juga diberi kesempatan untuk membuat konten dan video terbaik yang akan diikutsertakan dalam kompetisi pada Grand Final yang akan berlangsung pada 17 September 2025 di Lido Lake Resort. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Forum Pelajar untuk Sustainable Development Goals atau SDGs dihadiri oleh puluhan perwakilan pelajar dari berbagai daerah di Indonesia. Forum yang didukung dan digelar di MNC University ini diharapkan dapat melahirkan generasi muda yang mampu berpikir kritis, kreatif, dan aktif dalam menentukan arah pembangunan berkelanjutan. Forum ini dibuka oleh Rektor MNC University Dendi Pratama dan juga menghadirkan sejumlah pemateri berkompeten. Salah satunya anggota DPRD DKI Jakarta dari Partai Perindo, Dina Masyusin. Harapannya tentu agar adik-adik kita, para pelajar ini bisa fokus terhadap niatnya untuk peduli terhadap bangsa, lingkungan, sehingga ke depan bisa betul-betul menjadi pemimpin di masa depan. Harapannya kepada seluruh pelajar yang hari ini mengikuti forum pelajar SDGs
itu benar-benar menyerap apa yang disampaikan oleh pembicara dan mendapatkan ilmu supaya bisa diterapkan pada dirinya dan bisa diterapkan pada lingkungannya. Gitu. Forum SDGs merupakan bentuk kepedulian generasi muda terhadap isu global yang melahirkan gagasan-gagasan segar serta semangat kolaborasi antar pelajar untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Untuk menuju Indonesia emas dan untuk menyukseskan Sustainable Development Goals itu harus dari siswa terlebih dahulu. Karena jika siswa dari akar kita sudah pupuk dengan baik, insya Allah nanti ketika mereka menjadi mahasiswa, ketika mereka nanti menjadi orang dewasa yang sukses, mereka akan bisa untuk mengkonsentrasikan apa yang telah mereka pelajari di SMA melalui Forum Pelajar untuk SDGs ini. Pada rangkaian kegiatan ini, Rektor MNC University Dendi Pratama juga melantik pengurus Maju Bersama OSIS yang menjadi wadah bagi para pelajar Indonesia untuk mengembangkan potensi diri mereka. Dari Jakarta, Wenda Nura Tri Yulianti, iNews melaporkan.